Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membacakan dan menjelaskan surah Nabawiyah dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, tulisan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, halaman 71 dan 72 di bab Fi Dhilalin Nubuwah war Risalah. Bismillah. Wa nastami'u ila Aisyata as-Sadiqati radhiyallahu anha. Dan sungguh telah kita dengar dari Aisyah as-Sadiqah radhiyallahu anha tarwi lana qissata hadhil waqi'ati allati kanat nuqtata bidayatin nubuwah, yang meriwayatkan kepada kita sebuah kisah yang menjadi titik permulaan dari kenabian. Wa akhadhat tuftahu diyajirid dhulumatil kufri waddilali hatta ghayyarat majril hayati. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengambil kisah pembukaan kegelapan, kekafiran dan kesesatan, yang sehingga pembukaan ini mengubah seluruh jalur hidup. Wa adalat khattat tarikh, dan kisah ini telah mengubah garis sejarah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihata fin naumi. Awal dari apa yang dimulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu penglihatan yang benar. Wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai penglihatan yang benar di dalam tidur. Seperti mimpi, tetapi itu penglihatannya jelas dan pasti benar. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqus subhi. Dan beliau tidak melihat suatu penglihatan itu kecuali penglihatan itu datang seperti fajar subuh yang membelah gelapnya malam. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian beliau menjadi suka untuk berkhalwat atau menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in. Dan beliau berkhalwat di Gua Hira, menyendiri di Gua Hira. Fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud. Maka beliau itu beribadah sendirian di sana. Huwa ta'abbud. Ini adalah sinonim dari tahannas, at-ta'abbud. Artinya sama-sama beribadah. Al-layali zawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi. Beberapa malam sebelum beliau itu kembali kepada keluarganya. Wa yatazawwadu bidzalika. Dan beliau berbekal untuk tahannas lagi atau untuk berkhalwat lagi. Dan keluarga yang di sini dimaksud adalah Khadijah radhiyallahu anha itu sendiri. Tsumma yarji'u ila Khadijati fayatazawwadu limithliha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke istrinya, yaitu Khadijah, untuk berbekal secukupnya sebagai perbekalan di Gua Hira nanti. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'in. Kemudian beliau kembali kepada kebenaran dan beliau berada di Gua Hira. Faja'ahul muluku faqala. Maka datang malaikat kepada beliau, dan malaikat itu berkata, Iqra, bacalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma ana biqari'in. Saya ini bukan seorang yang membaca. Qala, malaikat itu berkata lagi, atau malaikat itu pun melakukan sesuatu, yaitu fa'akhadani faghattani hatta balagha minnil juhdi. Maka malaikat itu menarikku dan mendekapku sampai aku sesak, atau sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dadanya sesak dan harus berusaha untuk mengambil nafas. Summa arsalani. Kemudian malaikat itu melepaskanku lagi. Faqala Iqra.
Maka malaikat itu berkata, bacalah. Qultu ma ana biqari'in. Aku berkata, atau Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya aku bukan seorang pembaca, maka aku tidak bisa membaca. Qala, malaikat itu berkata lagi, atau malaikat itu mengambil Nabi lagi. Fa akhadani fa ghattani ats-tsaniyati hatta balagha minnil juhdi. Maka malaikat itu mengambilku lagi, menarikku lagi, dan mendekapku untuk kedua kalinya sehingga aku harus berusaha untuk mengambil nafas. Tsumma arsalani faqala. Kemudian dia melepaskanku dan berkata, Iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari. Dan aku berkata, Nabi Muhammad berkata, sungguhnya aku ini bukan seorang pembaca. Fa'akhadani faqattani ats-tsalitsah. Tsumma arsalani. Maka malaikat itu mendekapku untuk yang ketiga kalinya dan melepaskanku. Faqala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian malaikat itu atau malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dan Tuhanmu itu mulia. Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 3. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjubu fuaduhu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengulangi bacaan itu lagi atau mengulangi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Kemudian yarjufu fuaduhu. Hatinya bergetar. Dadanya itu terguncang. Saking agungnya surah Al-Alaq itu. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Maka Nabi Muhammad SAW kembali ke istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid atau Khadijah anaknya Khuwailid. Faqala zammiluni. Maka beliau berkata, selimutilah aku. Itu sebagai perintah karena Nabi Muhammad SAW pada saat itu sedang ketakutan. Ini setelah beliau sampai ke rumah. Wa zammiluhu hatta dhahaba anhu ruh. Maka Khadijah itu menyelimuti Nabi Muhammad SAW sehingga sampai keluar atau sampai hilang rasa takutnya Rasulullah SAW. Faqala li Khadijah mali fa akhbaraha al-khabar. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada istrinya atau berkata kepada Khadijah, ada apa denganku? Fa akhbaraha al-khabar. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira tadi. Laqad khasyitu ala nafsi. Sesungguhnya aku itu khawatir kepada diriku sendiri. Atau Nabi Muhammad itu takut yang datang itu adalah setan atau sesuatu yang mengganggu beliau. Faqalat Khadijah. Maka Khadijah berkata, kalla, tidak akan mungkin dan selama-lamanya tidak akan. Wallahu ma yukhzikallahu abadan. Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahmi. Sesungguhnya kamu itu menjalin tali silaturahim. Wa tahmilul kullah. Dan kamu itu menanggung semua beban. Wa taksibul ma'dub. Dan engkau itu bekerja untuk orang-orang yang membutuhkan. Wa taqrid dhaif. Dan engkau itu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau itu selalu membantu orang lain dalam kebenaran. Fanqalaqat bihi Khadijata hatta atat bihi Waraqatu bin Nawfali ibni Asadin.
ibni Asadin ibni Abdil Uzza. Maka Khadijah itu keluar atau pergi, sehingga Khadijah radhiyallahu anha itu datang kepada Waraqah bin Naufal, dan nasabnya adalah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza ibnu Ammi Khadijah, anak pamannya Khadijah atau sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Wakana amruun tansaru fil jahiliyati, dan Waraqah itu adalah pemimpin dari kaum Nasrani di masa jahiliyah. Wakana yaktubu al-kitab al-Ibrani, dan Waraqah bin Naufal itu menulis kitab berbahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyati ma sya'allahu ayyaktuba. Maka Waraqah bin Naufal itu juga menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia menulisnya. Wa kana syaikhan kabiran pada amiyah. Dan Waraqah itu adalah syekh yang sudah tua atau pemimpin yang sudah sepuh, dan Waraqah itu buta, orangnya itu buta. Dan dia ini buta itu karena umur, karena sebelumnya dipastikan bahwa dia menulis kitab dan menulis Injil dalam bahasa Ibrani, yang artinya dia ini buta itu karena umur. Faqalat lahu Khadijah, maka Waraqah berkata kepada Khadijah, ya ibn ammi isma. Maaf. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Waraqah itu, ya ibn ammi asma min ibni akhika, wahai anak pamanku, dengarkanlah dari anaknya saudaramu. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibn akhi, madza tara? Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat dan apa pendapatmu? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan kabar yang beliau lihat di Gua Hira. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza namus alladhi nazalahu Allahu ala Musa. Sesungguhnya itu adalah namus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maksud dari namus di sini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Karena dalam agama sana, dalam kepercayaannya Waraqah bin Naufal, namus adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian dia berkata lagi, ya laitani fiha jaza'an. Jikalau aku berada di masa itu saat aku masih muda. Laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Andai saja aku itu masih hidup ketika engkau itu diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw mukharrijiyahum, apakah mereka atau apakah kaumku akan mengusirku? Qala na'am. Waraqah berkata, betul. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiya. Sesungguhnya belum pernah ada seorang lelaki yang didatangkan sesuatu yang datang seperti milikmu itu, kecuali dia itu pasti dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansaraka nasran muazzaran. Dan jikalau aku itu mendapati harimu itu, ansaraka nasran muazzaran, akan aku tolong agamamu itu dengan pertolongan yang setengah jiwa.
atau maknanya adalah akan aku tolong dengan bersungguh-sungguh. Tsumma lan yanshab Waraqah antufiya wa fatara al-wahyi. Kemudian tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal itu meninggal dunia. Wa fatara al-wahyi, dan wahyu pun terputus. Jadi dari halaman 71 dan 72 ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu alias istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permulaan mendapatkan wahyu di Gua Hira sampai terputusnya wahyu itu. Saat itu Aisyah menceritakan dimulai pada saat Nabi Muhammad mendapatkan sebuah penglihatan yang betul, sebuah penglihatan yang pasti benarnya pada saat beliau tidur. Dan pada saat itu pula beliau itu berkhalwat di Gua Hira dan beliau bertahannuts, yaitu beribadah dan bersendiri dan menyendiri. Tiba-tiba beliau melihat sesuatu cahaya yang muncul di depan Gua Hira itu, atau bahkan masuk ke dalam Gua Hira itu, dan cahaya itu berkata, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata, ma ana biqari, sesungguhnya saya bukanlah seorang pembaca, dan saya pasti kalau saya bukan membaca, saya pasti bukanlah orang yang bisa membaca. Kemudian malaikat itu alias malaikat Jibril itu menarik Nabi Muhammad SAW dan mendekapnya sampai Nabi Muhammad itu dadanya sesak dan kesusahan untuk bernafas. Fabalagha minhu al-juhda, maka beliau itu harus bersungguh-sungguh untuk mengambil nafas. Kemudian malaikat itu melepaskan beliau dan berkata, Iqra, dan itu berulang sampai 3 kali. Sampai pada dekapan yang ketiga kalinya, saat malaikat itu melepaskan, malaikat itu berkata, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Ya, Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu itu lebih mulia dari siapapun. Maka Nabi Muhammad itu membaca kembali ayat surah Al-Alaq itu. Di sini beliau tidak bermaksud untuk menghafalkannya, tetapi tiba-tiba beliau bisa. Itu karena keajaiban wahyu itu sendiri. Setelah Nabi Muhammad membacanya lagi, Nabi Muhammad pun dadanya bergetar, saking mulianya ayat itu. Maka beliau kembali ke Khadijah binti Khuwailid, adalah istrinya sendiri, dan berkata, Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku. Maka beliau diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha dan berkata, dan bertanya, ada apa denganmu wahai Rasulullah? Maaf, apa yang kamu alami wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad berkata, Qad khasyitu ala nafsi, sesungguhnya aku ini khawatir dengan diriku sendiri. Kemudian beliau menceritakan apa yang beliau alami. Kemudian Khadijah menyangkal itu. Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya engkau itu menyambung tali silaturahim. Engkau itu juga membawa atau mengemban seluruh beban. Engkau juga bekerja untuk orang-orang yang membutuhkan, menjamu tamu, dan membantu orang lain dalam kebenaran. Maka Khadijah mendatangi Waraqah bin Naufal dan menceritakan apa yang terjadi atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Waraqah itu berkata, itu Namus, itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa dan mengabarkan bahwasanya jikalau aku hidup di masamu, aku akan membelamu setengah jiwa, setengah hidupku. Dan tidak lama kemudian Waraqah wafat. Dan fataral wahyi, wahyu pun terputus. Terputus ini selama beberapa masa saja, tidak selama-lamanya. Yang dimana saat fatratul wahyi ini membuat Nabi Muhammad SAW gelisah.
Ini dimana pada saat itu tidak ada malaikat Jibril yang datang kepada beliau. Baik, mungkin sekian yang saya sampaikan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.